Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini seluruh umat Tuhan di seluruh dunia merayakan kelahiran Sang Mesias. Merayakan Natal yang sungguh spesial karena Yesus Kristus Tuhan telah lahir bagi kita. Banyak, tidak sedikit umat Tuhan yang tidak bisa merayakan Natal di tahun 2021 karena pandemi COVID-19 atau karena bencana alam atau karena alasan yang lain. Mereka tidak bisa merayakan Natal seperti yang kita rayakan hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, kalau hari ini kita bisa merayakan Natal, kelahiran Sang Mesias Juru Selamat manusia, ini anugerah dan kasih karunia yang terbesar yang diberikan Bapa bagi kita. Oleh sebab itu, mari siapkan hatimu menjadi palungan lahirnya Sang Mesias, supaya momen yang spesial ini tidak berlalu begitu saja, tetapi memberikan berkat yang terbesar bagi kita sekalian. Mari kita akan berdoa bersama-sama, kita akan menyambut Sang Mesias dengan ucapan syukur dan terima kasih. Bapa, terima kasih. Kami merayakan Natal hari ini. Urapi kami dimanapun saat ini kami berada. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Urapan-Mu atas kami yang berada di sini. Urapan-Mu juga bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online hari ini dimanapun mereka berada. Natal kali ini adalah Natal spesial. Kami membawa persembahan kami, pujian kami. Engkau Yesus yang layak dipuji dan ditinggikan. Karena Engkau Yesus yang selalu mengasihi kami. Kami siap menyembah-Mu. Kami siap memuji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal Bapak Ibu yang terkasih. Selamat Natal saudara yang terkasih dimanapun saat ini Anda berada. Saya yakin dan percaya sukacita dari surga turun atas setiap kita. Amin. Haleluya. Di penghujung tahun ini saya yakin dan percaya Tuhan tidak sekalipun meninggalkan setiap kita. Dan tetap di tahun depan kita mohon pertolongan Tuhan, amin. Sebab pertolongannya tidak pernah jauh dari setiap kita. Saya yakin di hari-hari ini setiap kita merasakan euforia, merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Bahwasanya Tuhan Yesus lahir bukan karena Tuhan Yesus lahir, tetapi Tuhan Yesus ada di setiap hati kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan setiap kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita, setiap orang yang percaya kepadanya tidak beroleh binasa, tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal, beroleh kemenangan. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk setiap kita, seorang putra. Siapa namanya? Yesus. Dia telah diberikan untuk setiap kita sebagai lambang pemerintahan yang ada di atas bahunya, dan namanya akan disebut setiap orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Saya yakin percaya bahwasanya tanggal 25 bukanlah tanggal lahir Tuhan Yesus, bukan hanya sebagai tanggal lahir kita memperingati tanggal lahir Tuhan Yesus, tetapi tanggal 25 ini adalah setiap hari kita. Setiap hari kita di mana kita boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu besar atas setiap kita. Jadi biarlah setiap hari kita adalah tanggal 25, amin. Tidak hanya tanggal 1, 2, 3, 4, 5, tetapi dalam setiap hari, setiap detik, setiap jam, dan setiap menit kita, Tuhan Yesus kasih-Nya ini terus melimpah atas setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami yang kami bawa hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih bahwasanya Engkau memberikan hidupmu bagi setiap kami. Engkau lahir bagi kami, Engkau mati bagi kami, Engkau bangkit bagi kami, dan Engkau hidup selamanya bagi kami. Kami tahu Tuhan, kami ini bukan siapa-siapa, tetapi karena ada Engkau Yesus lahir bagi setiap kami memperoleh kemenangan, kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu yang besar buat kami. Kami bersyukur memiliki Bapa yang mengasihi setiap kami. Terima kasih Yesus. Dan biarlah setiap kami boleh memberikan yang terbaik. Pujian penyembahan kami hanya bagi Engkau Tuhan. Dan biarlah seluruh alam semesta, bumi dan surga, dan seluruh malaikat di surga boleh bersorak-sorai bersama kami. Menyambut Engkau Tuhan kami yang agung, Tuhan kami yang esa, Raja di atas segala raja, Raja damai bagi setiap kami. Haleluya. Alam semesta akan memujikan kebesaran-Mu Yesus. Haleluya. Namamu besar Tuhan. Kami sanjung Kau di tempat maha tinggi. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termulia. Namamu besar Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termulia. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termulia. Namamu besar Tuhan, Raja di atas segala raja, yang berkuasa atas bumi dan surga. Kau lahir memberikan damai bagi setiap kami. Sukacita dari surga atas turun atas bumi ini. Haleluya. Oh Yesusku. Hosana, Hosana, Hosana,
sembah namamu Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Oh haleluya. Haleluya. Kami menyembahmu. Haleluya. 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 Kami naikkan sembah hanya bagimu Yesus. Raja di atas segala raja, Allah yang besar, kuasanya besar, kasihnya besar bagi kami. Terima kasih Yesus. Hallelujah. How great you are God. 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 Besar Engkau Tuhan. Besar Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Then sing my soul. My Savior God, Yes. to thee. Oh, how great you are God. How great thou Besar karyamu di hidupku. and how great thou art. And sing my soul. Then sing my soul, Yes. my Savior God, to thee. Yes. How great thou art. And how great thou art. Yes. Sing my soul. Then sing My soul. my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Then sing my soul.
Besar Engkau Tuhan, besar Engkau Tuhan, besar Engkau Tuhan. Kalau di 2000 tahun yang lalu para malaikat bersorak-sorai merayakan kelahiran, saat ini pun kami dan seluruh malaikat di surga bersorak-sorai menyatakan bahwa Engkau Tuhan kami yang besar. How great you are God. Yes, amen. How great you are Yes, God. amen. How great you are God. Besar perbuatanmu, besar perbuatanmu. Ajaib karyamu Bapa, ajaib karyamu Yesus. Kalau Engkau lahir bagi kami, Engkau mati bagi kami, Engkau bangkit bagi kami, dan Engkau hidup selamanya bagi kami. Saat ini pun dan di waktu-waktu ke depan pun kami yakin Engkau Tuhan yang tak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kalau di Natal tahun ini Tuhan, kami banyak mengalami badai, tapi kami tahu Tuhan kami Yesus punya rencana yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oh how great you are God. Besar karyamu, besar perbuatan. Terima kasih Tuhan. Bertahtalah di atas pujian penyembahan kami saat ini. Kami bawa sebagai dupa bakaran yang harum di tahta. Terimalah Tuhan persembahan kami. Di dalam nama Yesus yang siap bersorak-sorai bersama saya katakan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Di akhir tahun ini, di bulan Desember ini, kita mau flashback kembali kejadian-kejadian anugerah Tuhan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan yang sudah kita alami selama ini, selama 12 bulan ini. Kepedihan, kesusahan, penyertaan Tuhan, mujizat, kesenangan apapun yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau flashback ulang, kita mau mengoreksi ulang betapa Tuhan itu sungguh mengasihi hidup kita. Apapun kejadian yang ada dalam setiap kehidupan kita, tetap ada Tuhan di situ. Tetap ada penyertaan Tuhan di dalam setiap permasalahan kita. Sebab kita tahu setiap kita adalah milik Tuhan, setiap kita adalah kepunyaan Tuhan. Dan saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyembah Tuhan. Kita mau merenungkan setiap perjalanan hidup kita selama mungkin 1 tahun ini, 2 tahun ini kita mengalami permasalahan apapun dalam setiap kehidupan kita. Dan saat ini kita mau mengucap syukur bersama. Kita mau berterima kasih sama Tuhan. Kita mau berterima kasih atas penyertaan Tuhan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, kami sungguh terima kasih kepadamu ya Yesus. Engkau selalu menyertai kami apapun perjalanan hidup kami ini. Sebab kami ini milik-Mu Tuhan. Mari kita menyembah. Kita mengucap syukur kepada Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sekali lagi kita katakan, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Sebab Kau mengasihiku Tuhan. Kau mengasihiku. Sebab kami ini milik-Mu Tuhan.
Dan Kau memiliki kami setiap kehidupan. Amin. Sama-sama kita katakan, ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Dan hanya ini Tuhan hidup kami ya Yesus. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. So hanya ini Tuhan yang dapat kami berikan kepadamu Yesus. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Bersama-sama kita katakan lagi, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan.
hanya ini Tuhan persembahan segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sungguh sempurna dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Setiap perjalanan hidup kami ya Tuhan, Engkau yang selalu menuntun kami, Engkau yang selalu menyertai kami. Bahkan Engkau menunggu di depan kami Tuhan untuk menanti kedatangan kami ya Yesus. Semua sudah telah Kau rencanakan bagi kami, sebab kami ini semua adalah milik-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh berterima kasih kepadamu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau yang berbicara Tuhan melalui hamba-Mu ini ya Bapa. Kau pakai bibir dan lidahnya ya Bapa, agar dapat menyampaikan seluruh isi hati-Mu ya Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita berjumpa dalam ibadah raya di tanggal 25 Desember. Di tanggal 25 Desember adalah hari Natal. Seluruh dunia merayakan. Selamat hari Natal. Sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, saya ucapkan selamat hari Natal di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman-Nya. Natal merupakan hadiah terbesar bagi setiap manusia. Amin. Natal adalah hadiah yang terbesar bagi manusia. Kenapa saya katakan Natal adalah hadiah yang terbesar? Saudara harus ingat, tanpa ada kelahiran Yesus, tanpa hari ini ada Natal, kita tidak akan menjadi siapa-siapa. Tetapi karena ada Natal, ada satu kemerdekaan, yaitu pengampunan dosa buat orang-orang yang percaya di dalam Yesus. Maka dari itu makna Natal bukanlah yang hanya malam kudus lah, yang hanya berpesta pora lah, yang hanya ada pohon-pohon terang yang dihiasi berbagai macam. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh merayakan Natal di dalam kasih Kristus yang meluber di dalam kehidupan saudara. Biarlah Natal itu tidak dan bukan hanya di 25 Desember, tetapi biarlah setiap hari di dalam saudara dan saya selalu ada Natal Kristus. Karena itu adalah hadiah yang teristimewa. Setiap hari kita tidak luput dari kesalahan dan dosa. Pasti ada dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Bukan SML ya, dosa. Pokoknya dosa apapun. Dosa yang kecil tetap dosa. Dosa yang tanggung, yang M juga dosa. Dosa yang L atau XL, XXL, waduh tambah besar dosanya. Tetapi kasih itulah yang menjadi anugerah buat setiap kita. Amin. Natal merupakan hadiah yang terbesar bagi saudara dan saya. Natal merupakan pemberian dari Allah dalam bentuk hadiah terbesar yang amat dibutuhkan manusia sepanjang masa. Ada amin. Saudara perlu pengampunan dosa? Ya Bu, saya perlu. Kemarin saya sudah bohong sama istri saya. Wow,
Benar Bu, saya juga karena saya tertekan dari suami saya, jadi saya berbohong ke suami saya. Jangan takut, Natal telah lahir di hatimu. Maka dari itu saya katakan janganlah engkau Natal memiliki merayakan Natal itu, mengenang Natal itu hanya di 25 Desember. Tetapi biarlah setiap hari, bangun pagi ada Natal di dalam engkau. Pagi sudah mengatakan, Bapa terima kasih, Engkau telah lahir dalam hidup saya dan Engkau telah memberikan pengampunan dosa di dalam hidup saya. Ada Natal setiap hari. Amin. Paham ya di sini? Karena apa? Karena di dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai dengan 6 ditulisnya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Saudara harus berkata syukur, terima kasih. Ada kelahiran seorang anak, ada kelahiran seorang putra. Sehingga aku bisa menikmati kebahagiaan pengampunan dosa di dalam hidupku. Amin, setuju ya? Haleluya. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Dia penasehat yang ajaib. Dia memberitakan sesuatu yang indah buat saudara. Kasihnya tiada batasnya buat kita. Kasihnya terus meluber setiap saat dan setiap waktu. Itulah Yesus namanya. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Memberikan cinta kasih yang luar biasa, kedamaian terus meluber di dalam kehidupan saudara dan saya. Tiada batasnya, tiada tandingannya. Di ayat yang ke-6 dikatakannya, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah firman yang ditulis oleh para nabi pada saat itu. Besar kekuasaan Tuhan buat saudara dan saya, buat kita semuanya. Amin. Lahirkanlah Natal setiap hari di dalam kehidupan saudara, di dalam pribadi saudara, di dalam keluarga dan rumah tangga saudara. Berikan itu. Haleluya. Tuhan sungguh baik buat kita semuanya. Mari saudara, kita mengingatkan, Natal itu sangat mengingatkan kepada kita bahwa kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Maka dari itu saya katakan, utamakanlah ucapan syukur. Karena ada kelahiran Yesus, ada pengampunan dosa. Tanpa ada kelahiran Yesus, tidak ada pengampunan dosa buat saudara dan saya. Paling istimewa, hadiah yang terbesar adalah kasih. Kasih yang tanpa ada batasnya. Harta kekayaan tidak akan menjamin, kepandaian tidak menjamin, jabatan tidak menjamin. Tetapi kasih yang diberikan oleh Bapa menjamin di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kasih itu mengalir, ada pengampunan dosa. Masa lalumu Tuhan buang semuanya. Yang Tuhan lihat adalah yang sekarang. Semua sudah dikubur oleh Tuhan. Dibuang ke dalam tubir laut yang sangat dalam dan tidak diingat lagi. Dan Yesus mengganti dirinya untuk mati di atas kayu salib, menebus setiap dosa saudara dan saya. Dia lebih memilih untuk menderita daripada saudara harus mendapatkan hukuman. Mari saudara jangan ragu, tetaplah engkau memiliki iman yang teguh. Jangan ditukarkan dengan apapun nama Yesus yang sudah ada di dalam kehidupan saudara, yang sudah engkau percaya dengan imanmu. Jangan kau tukar dengan apapun. Jangan ditukarkan karena cinta. Jangan ditukarkan karena harta. Jangan ditukarkan karena jabatan. Ingatlah pengorbanan Yesus. Di Natal yang penuh kasih. Di Natal yang penuh cinta. Biarlah merespon di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan sangat baik buat kita. Kalau hari ini ada, kita boleh mengenang kembali akan kelahirannya. Itu suatu pengorbanan yang luar biasa yang dia berikan untuk saudara dan saya. Makna Natal adalah makna yang sangat istimewa.
telah lahir seorang juru selamat, Raja Damai buat saudara. Ketika kita menerima pengampunan dari Allah, kita juga harus bisa mengampuni. Di Natal ini bukan hanya kita yang menerima pengampunan dosa dari Allah, dari Yesus. Mari saudara mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti hatimu, orang-orang yang pernah melecehkan dan menghinamu, orang-orang yang pokoknya yang membuat kekecewaan, yang membuat kesakitan hati, yang membuat pikiran kacau dan yang lain sebagainya. Ampuni, ampuni. Di Natal ini adalah Natal yang penuh kasih. Mari kita saling mengampuni, saling memaafkan. Bukan cuma kata maaf yang terucap dari bibir dan lidahmu, tetapi biarlah dari lubuk hatimu yang terdalam engkau mengampuni. Ingat bahwa engkau juga sudah diampuni dari segala dosa dan kesalahanmu yang kita tidak bisa memikirkan sebesar apa dosaku itu. Allah mengampuni buat kita. Dia sendiri turun ke dunia menjadi sebagai manusia seutuhnya. Dia lahir ke dunia. 33 tahun kemudian dia menanggung dosa itu di atas kayu salib. Makna Natal adalah hadiah yang istimewa buat kita semuanya. Amin. Setiap hari kita harus saling mengampuni. Karena kita pun memerlukan pengampunan Allah setiap hari. Bukan 1 tahun sekali, tetapi setiap hari. Ada amin? Mau kita mengampuni? Mari kita saling mengampuni. Banyak orang memiliki kesalahan, baik itu disengaja maupun yang tidak disengaja. Mari kita saling mengampuni. Haleluya, Tuhan baik buat kita semuanya. Amin. Yuk kita baca dalam firman Tuhan. Di dalam Matius 1 ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia siapa? Yesus namanya. Dia Yesus telah lahir bagiku. Dia Yesus yang memberikan keselamatan untukku. Bagi Yesus segala pujian, hormat dan kemuliaan. Hanya bagi Yesus segala hormat, segala kemuliaan yang layak untuk kutinggikan. Hanya nama Yesus yang layak untuk kita tinggikan. Hanya nama Yesus yang layak untuk kita sembah. Ingat, jangan ditukarkan dengan apapun nama yang indah ini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, ini yang disampaikannya. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, dari dosa saudara dan dosa saya. Tidak ada yang lain. Jelas ya, dilingkari Matius 1 ayat 21. Karena dialah, karena Yesuslah yang akan itu belum terjadi. Berarti yang masih ada di dalam kandungan ibunya sebelum dilahirkan sampai dia menjadi manusia dan sampai dia dewasa, sampai menjadi tua, dia yang menyelamatkan. Itu yang dikatakan umatnya dari dosa kita masing-masing. Jelas ya, kita harus bersyukur setiap hari dan selalu mengingat Natal ada dalam kehidupan saya. Amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Natal adalah saat yang tepat
bagi kita untuk saling mengampuni. Saya katakan ketika dosa kita diampuni, mari kita pun jangan mengingat dosa-dosa orang lain yang sudah membuat kesakitan hatimu, yang membuat kekecewaanmu, yang memiliki keiri dengkian denganmu, yang menfitnah kamu, yang mengolok-olok kamu, dan yang berbagai macam yang menyakitkan hati. Buang itu semua. Di Natal hari ini kita merayakan, seluruh dunia merayakannya di tanggal 25 Desember 2021. Kita bongkar itu semua, kita kuburkan itu semua, dan jangan dibuka lagi. Itu adalah bangkai yang bau busuk, gak usah dibongkar. Ampuni mereka. Bukan hanya mengampuni, doakan mereka supaya mereka juga diberkati sampai pada akhir kehidupan mereka di muka bumi. Ada pengampunan yang besar. Setuju? Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita masuk ke dalam firman Tuhan ya. Matius 5 ayat 44 sampai 48. Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yang setuju dengan saya, mari bersama saya katakan amin. Haleluya. Saya setuju loh di ayat ini. Saudara setuju? Haleluya. Saya yakin kalau saudara dewasa di dalam iman, saudara dewasa di dalam firman, maka saudara akan katakan saya setuju Bu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat. Bapa itu menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang-orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Ini loh, bayangkan, matahari diberikan kepada orang yang jahat dan juga orang yang baik. Ya, hujan itu loh diberikan kepada orang yang benar dan orang yang tidak benar. Itu Allah kita loh, itu Bapa kita yang ada di sorga. Saudara anaknya siapa sih? Berani saudara mengatakan aku adalah anak Bapakku yang ada di sorga. Tuhan Yesus Kristus namanya. Dia telah lahir ke dunia dan dia telah mati dan bangkit dari antara yang mati, sampai hari ini dia tetap ada dan hidup dan bersama dengan aku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia dahsyat, dia luar biasa. Dia tidak mati tetapi dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya sampai pada kekekalan. Betapa indahnya saudara yang tetap percaya di dalam Yesus. Betapa luar biasanya saudara yang masih tetap tinggal di dalam Yesus. Dalam kiranya kasih karunia Allah yang luar biasa ini. Dia selalu ada di dalam hidup saudara. Ayat 46 sampai 48. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Amin. Pemungut cukai aja bisa berbuat baik loh. Dia bisa mengasihi loh. Ketika apa? Ketika Yesus menumpang ada di rumahnya. Ketika Yesus berkata kepadanya, rumah pemungut cukai kok diampiri sama Yesus? Itu rumah orang berdosa. Menurut manusia berdosa, tetapi menurut Yesus, aku lahir ke dunia untuk memberikan kasihku. Dan aku mengasihi dia. Ketika aku mengasihi dia, aku lakukan sesuatu buat dia. Ketika dia merasakan kasihku, dia bisa mengasihi kepada orang lain. Aku akan kembalikan apa yang telah aku terima dari mereka. Dari segala apa perbuatanku untuk mereka. Begitu banyak yang aku lakukan, kerugian-kerugian melalui apa? Melalui hal-hal yang mereka tidak harusnya mereka lakukan. Aku memungutnya 2 kali lipat. Tetapi pemungut cukai ini menyadari akan hal itu. Dan dia mengembalikan apa yang menjadi milik orang-orang yang sudah dia ambil 2 kali lipat dari pendapatan mereka. Pemungut cukai aja menyadari, kenapa kita yang mengerti firman tidak? Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berubahlah
dalam pemikiran dan perbuatanmu oleh pembaharuan karena firman Tuhan. Di ayat yang ke-47, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat yang demikian? Kita bukan hanya memberikan salam saja. Kok sukar ya untuk menyapa, halo, shalom, apa kabarnya? Sehat atau sakit? Bagaimana keadaanmu? Aduh, aku gak punya apa-apa. Ini aku lagi dalam masalah, aku lagi dalam proses. Ini ku habis. Bagaimana kita bisa untuk memberikannya? Ketika engkau punya, berikan itu yang terbaik. Ketika engkau memberikan yang terbaik, sumbangsih yang sejahtera, sumbangsih yang murni, itu akan menjadi perkenanan di hadapan Tuhan. Ketika dosamu diampuni, engkau juga mengampuni. Banyak orang-orang biasanya, orang-orang banyak yang berkata bahwa roda itu berputar. Ketika dulu aku di bawah, dia lagi ada di atas, sombongnya ampun Bu, ampun sombongnya. Sudah gak usah mengingat sombongnya. Kalau hari ini dia yang dulunya sombong, sekarang saudara yang ada di atas, saudara bisa berikan. Jangan kau ingat sungut-sungut mereka, penghinaan mereka, khianat mereka kepada saudara, jangan engkau ingat. Tetapi ingatlah semua yang baik saja. Karena Tuhan selalu ajarkan yang baik buat kita. Di Natal tahun 2021 ini adalah tentang kasih. Biarlah kasih yang Bapak ajarkan buat saudara dan saya, kita salurkan, kita alirkan buat orang-orang yang membutuhkan kasih itu. Kasih harus didasari dengan perbuatan, dinyatakan, dipraktekkan dengan perbuatan, bukan cuma diucapkan dari bibir dan lidah saudara saja, tetapi dipraktekkan dengan perbuatan saudara. Ada amin, haleluya, setuju berarti semua ya. Ayat berikutnya 48 atau 47 saudara. Diulang sendiri aja ya, sekarang ke ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sempurna itu ada celah enggak sih? Ada. Sempurna. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Amin. Sebaik apapun dia tidak sempurna. Masih ada kurangnya. Yang sempurna adalah Bapa kita yang ada di sorga. Amin. Dia yang sangat sempurna. Maka dari itu sadarilah, berikan belas kasihmu kepada orang-orang yang membuat kesakitan hatimu. Sadari bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Saya ulang ya, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya, Tuhan kita dahsyat. Di dalam Efesus 4 ayat 32 di sini dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Di suratan yang berbeda tetapi makna yang sama. Amin. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ini yang Tuhan paling suka, mengasihi dan mengampuni dan memberkati. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, mengampuni saudara dan saya. Itu adalah Bapa kita. Mari kita teladani karakter ilahi ini. Saudara mau diberkati, keluargamu mau diberkati, keturunanmu diberkati, sampai kepada anak cucu cicitmu diberkati. Lakukan Efesus 4 ayat 32 ini. Amin. Haleluya. Kolose 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Faham Sobat Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kita harus memiliki roh kesabaran utuh, jangan sepenggal-sepenggal. Biarlah kesabaranmu itu mutlak,
full kesabaran itu. Dan kita harus bisa mengampuni. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Jadi orang itu kita harus bisa mengampuni, digantikan dengan kasih. Ketika kita bisa menutupi semua dendam kita, menggantikan dengan kasih, saudara disebut orang merdeka. Enak jadi orang merdeka loh Bapak Ibu. Gak punya pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh. Isinya hanya sukacita, isinya hanya belas kasihan gitu aja. Isinya hanya sentuhan hati. Kalau sudah hatinya tersentuh menangis, itu suatu kenyataan. Dan hidupnya damai, enak gitu. Gak ada pemikiran-pemikiran yang negatif, semua menjadi positif. Ketika ada orang yang gak suka dengan saudara, saudara tidak mengatakan, aduh kesalahanku apa ya, aku kok jadi begini, enggak. Oh orang itu capek, orang itu punya masalah, makanya dia ke saya seperti ini, itu yang ada. Amin. Kita harus terus belajar ya. Di sini sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, sama. Tuhan pun sebetulnya jenuh. Sekarang tak ampuni nanti berbuat dosa lagi. Sekarang tak ampuni nanti berbuat dosa lagi. Sudah tak peringatkan begini tapi masih aja tambang, masih aja tetap melakukan hal yang salah. Tuhan pun juga seperti itu loh nantinya. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak pernah melihat masa yang tadi, yang kemarin dulu, sebulan lalu, tahun lalu, 10 tahun yang lalu, tidak. Yang Tuhan lihat hari ini, engkau berdoa, engkau meminta pengampunan, engkau datang kepadaku dengan hati yang tulus, aku memberikan kesembuhan dan pengampunan dosa untukmu. Itu selesai. Maka dari itu firman Tuhan katakan, kamu perbuat jugalah demikian. Kita bisa melakukan itu, harus bisa. Ayo katakan bersama-sama, 1, 2, 3, saya harus bisa untuk mengampuni dan membuang dendam kepada siapapun. Baik kepada saudara, baik kepada keluarga, baik kepada orang tua, baik kepada sahabat, baik kepada teman, baik kepada siapapun yang mengganggu dalam hidup saya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari di Natal ini saudara, kita harus benar-benar bisa. Dan kita dapat untuk melakukan firman Tuhan dengan benar. Saudara mau diberkati, lakukan firman Tuhan dengan benar. Ketika saudara melakukan firman Tuhan dengan benar, berkat tercurah dengan luar biasa. Berkat uang Bu, itu bagian kesekian. Kesehatan, damai sejahtera, sukacita, ketenangan, dan aliran mujizat diberikan kepada saudara dan keluarga. Itu adalah yang istimewa, itu adalah berkat yang luar biasa. Untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, termasuk musuh-musuh kita. Kalau saudara punya musuh, ampunilah mereka dengan kasih dan kemurahannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tundukkan kepala dan kita berdoa buat firman Tuhan. Dan kita juga berdoa menerima doa berkat ya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Hamba bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Natal yang penuh kasih ini Tuhan boleh meluber juga di dalam kehidupan hati setiap kami anak-anak-Mu. Dimanapun mereka berada Bapa saat ini, Engkau turun tangan untuk memberkati mereka. Biarlah mereka hidup benar-benar di dalam firman-Mu dan melakukan apa yang Engkau suka dari kami Bapa. Yaitu melakukan di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah di Natal tahun 2021 ini Bapa, benar-benar kasih itu meluber di dalam setiap kita. Kami mau mengampuni orang-orang yang menyakiti kami dan kami akan memberkati mereka di dalam doa.
Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kasih kemurahan-Mu senantiasa ada pada setiap kami. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu dan kita terima doa berkat. Bapa, inilah tangan-tangan anak-Mu yang terangkat di hadapan-Mu. Biarlah cinta, kasih, anugerah dan damai sejahtera yang daripada-Mu memberikan kekuatan yang baru kepada mereka, memampukan mereka Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa melakukan juga apa yang Engkau lakukan buat kami. Kami siap untuk mengampuni orang-orang yang sudah menganiaya dan menyakiti hati kami Bapa. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, Bapa Surgawi yang penuh cinta kasih, memberkati mereka semuanya. Bapa, terima kasih. Saat ini Engkau turun tangan Tuhan untuk memberkati tangan-tangan mereka yang terangkat. Di dalam nama Yesus, sukacita surgawi mengalir dan meluber di dalam keluarga dan rumah tangga kalian masing-masing. Di dalam nama Yesus, Natal senantiasa ada di dalam rumahmu. Yesus selalu ada di dalam kehidupanmu. Jangan abaikan ini. Dia ada bersamamu. Mintalah apa yang kau mau, Tuhan mendengar dan Tuhan Yesus memberkati dan turun untuk menyertaimu juga di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih sinar kemuliaan Bapa senantiasa memancar di dalam hati mereka, pikiran mereka, kehidupan mereka, keluarga mereka dan rumah tangga mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang percaya sudah terima berkat Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Natal 2021. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sudah mengakhiri ibadah perayaan Natal kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita sudah menerima kado terbesar dari Bapa, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang di dalamnya ada Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasehat ajaib dan Raja damai. Kiranya kado Natal ini dapat membangkitkan setiap kita, memotivasi setiap kita untuk tetap percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Atas nama Gembala, pelayan dan seluruh jemaat JKI Yehova Rafa Ministry mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2022 dengan Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Hai, Shalom. 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 Saya mengucapkan selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat Natal. Damai sejahtera Natal melingkupi kita semua. Semoga damai sejahtera selalu menyertai kita. Biarpun kita tak bisa bertemu, tapi hati kita tetap dekat di dalam Tuhan. Dan semoga cinta kasih dan pengharapan kita tidak pernah pupus. Momentum Natal kali ini kita dapat memaknai kehadiran Juru Selamat di dalam hidup kita dari ke depan. Tahun depan kita bisa beribadah bersama di JKI Yehova Rafa Ministry. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. semangat.